Sepanjang sejarah, ada banyak militer kuat yang telah membentuk jalannya sejarah, dan meninggalkan jejaknya di dunia. Dari kerajaan kuno hingga negara adidaya modern, militer ini telah ditandai dengan teknologi canggih, prajurit terampil, dan pemimpin yang tangguh. Salah satu militer terkuat dalam sejarah adalah Kekaisaran Romawi. Pada puncak kejayaannya, pasukan Romawi dikenal karena disiplin, organisasi, dan taktiknya yang unggul. Prajuritnya sangat terlatih dan dilengkapi dengan senjata dan baju besi canggih, menjadikan mereka kekuatan yang tangguh di medan perang. Tentara Romawi juga memanfaatkan keterampilan teknik dan logistik, membangun jalan, jembatan, dan saluran air untuk menopang pasukannya dan memungkinkannya menaklukkan dan menguasai wilayah yang luas. Salah satu kekuatan utama militer Romawi adalah organisasi dan strukturnya. Tentara Romawi dibagi menjadi legiun, yang masing-masing terdiri dari sekitar 5.000 tentara. Setiap legiun dibagi lagi menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut centuri dan kohort. Kekuatan lain dari militer Romawi adalah pelatihan dan perlengkapannya. Tentara Romawi sangat terlatih, dengan fokus pada disiplin, berbaris, dan penanganan senjata. Mereka juga diperlengkapi dengan baik, dengan baju besi dan senjata yang termasuk yang terbaik di masanya. Tentara Romawi biasanya mengenakan pelindung dada tersegmentasi, yang dikenal sebagai lorica segmentata, serta helm dan pelindung kaki, shin guard. Mereka juga membawa pedang pendek yang disebut gladius dan lembing yang disebut pilum. Tentara Romawi juga memanfaatkan keterampilan teknik dan logistik, membangun jalan, jembatan, dan saluran air untuk menopang pasukannya dan memungkinkannya menaklukkan dan menguasai wilayah yang luas. Ini memungkinkan pasukan Romawi untuk bergerak dengan cepat dan efisien melintasi jarak yang sangat jauh, yang merupakan keuntungan besar dalam perluasan wilayah mereka. Akhirnya, taktik militer Romawi terkenal, mereka mampu beradaptasi dengan berbagai jenis medan, dan mereka juga ahli dalam perang pengepungan. Mereka juga memanfaatkan pengumpulan intelijen, spionase, dan diplomasi untuk melemahkan musuh mereka sebelum mereka berperang, melalui aliansi dengan suku-suku yang menjadi musuh target mereka. Secara keseluruhan, militer Romawi adalah kekuatan yang sangat kuat dan efektif, yang memungkinkan Kekaisaran Romawi memperluas dan mempertahankan kendali atas wilayah yang luas selama beberapa abad. Militer kuat lainnya dalam sejarah adalah militer Kekaisaran Mongol. Di bawah kepemimpinan Genghis Khan dan penerusnya, bangsa Mongol membangun pasukan berbasis kavaleri yang tangguh yang mampu menaklukkan sebagian besar Asia dan Eropa Timur. Bangsa Mongol dikenal karena keahlian menunggang kuda, taktik, dan perang pengepungan mereka yang luar biasa, serta penggunaan perang psikologis, seperti menyebarkan teror di antara musuh-musuh mereka. Militer Kekaisaran Mongol adalah salah satu yang paling kuat dan sukses pada masanya, dan berperan penting dalam ekspansi cepat Kekaisaran di Asia dan Eropa Timur. Salah satu kekuatan utama militer Mongol adalah penggunaan kavaleri. Bangsa Mongol adalah penunggang kuda ahli dan kavaleri mereka dikenal karena kecepatan, mobilitas, dan daya tahannya. Mereka dapat bergerak dengan cepat melintasi jarak yang sangat jauh dan mampu menyerang dengan cepat dan efektif, yang memberi mereka keuntungan yang signifikan atas musuh mereka. Kekuatan lain dari militer Mongol adalah taktik dan strategi mereka. Bangsa Mongol dikenal karena perang pengepungan mereka yang luar biasa, dan kemampuan mereka dengan cepat dan efektif merebut kota dan kastil berbenteng. Mereka juga terampil dalam perang psikologis dan sering menyebarkan teror di antara musuh mereka untuk melemahkan mereka sebelum pergi berperang. Mereka juga memanfaatkan pengumpulan intelijen, spionase, dan diplomasi untuk melemahkan musuh mereka sebelum mereka berperang, melalui aliansi dengan suku-suku yang menjadi musuh target mereka. Bangsa Mongol juga sangat menekankan disiplin dan pelatihan, dan tentara diharapkan terampil dalam berbagai senjata dan taktik. Tentara Mongol juga sangat terorganisir dan dibagi menjadi unit-unit yang disebut tumen, yang masing-masing dipimpin oleh seorang komandan yang dikenal sebagai komandan tumen. Akhirnya kepemimpinan kerajaan Mongol menjadi kekuatan utama. Genghis Khan dan para penerusnya mampu mempersatukan dan mengatur berbagai suku stepa, dan mereka mampu mendirikan sebuah kerajaan yang kuat dan terpusat yang mampu menaklukkan dan menguasai sebuah wilayah yang luas. Di abad 20, Wehrmacht Jerman selama Perang Dunia Kedua, dikenal dengan teknologi, taktik, dan kepemimpinan militernya yang canggih.
Dengan tank, pesawat, dan kapal selamnya, Wehrmacht mampu menaklukkan sebagian besar Eropa dan menjadi ancaman serius bagi kekuatan sekutu. Meskipun akhirnya kalah perang, Wehrmacht secara luas dianggap sebagai salah satu militer paling kuat dan efektif di abad ke-20. Pada awal perang, Wehrmacht mampu meraih serangkaian kemenangan cepat dan menentukan di Eropa, berkat teknologi, taktik, dan kepemimpinan militernya yang canggih. Salah satu kekuatan utama Wehrmacht adalah teknologinya. Jerman telah mengembangkan sejumlah senjata dan kendaraan canggih yang termasuk yang paling canggih di masanya. Misalnya, tank mereka, seperti Tiger dan Panther, dianggap sebagai salah satu tank perang yang paling lapis baja dan bersenjata berat. Pesawat mereka, seperti Messerschmitt Bf 109 dan Focke-Wulf Fw 190, dianggap sebagai beberapa pesawat tempur dan pembom perang terbaik. Mereka juga banyak menggunakan kapal selam, terutama di pertempuran Atlantik, dan U-boat mereka dianggap sebagai yang paling canggih di masanya. Kekuatan lain dari Wehrmacht adalah taktiknya. Tentara Jerman sangat terlatih dan dianggap sebagai yang paling terampil dan disiplin perang. Tentara Jerman dilatih untuk berperang di berbagai lingkungan dan situasi yang berbeda, dan mereka dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan kondisi medan perang. Perwira Jerman juga dikenal karena kemampuannya membuat keputusan yang cepat dan efektif di tengah panasnya pertempuran. Kepemimpinan militer Jerman juga merupakan kekuatan yang signifikan. Komando tinggi Jerman dipimpin oleh Adolf Hitler dan mampu merencanakan dan melaksanakan sejumlah operasi yang sukses selama tahun-tahun awal perang. Perwira Jerman juga dikenal karena kemampuan mereka untuk mengordinasikan dan mengendalikan berbagai cabang Wehrmacht. Namun, meskipun Wehrmacht mampu mencapai sejumlah keberhasilan awal di tahun-tahun awal perang, Wehrmacht akhirnya mengalami serangkaian kekalahan di bagian akhir perang. Ini terutama disebabkan oleh upaya yang kuat dan terkoordinasi dari kekuatan sekutu, yang mampu mengeksploitasi kesalahan strategis yang dilakukan oleh komando tinggi Jerman, serta hilangnya tenaga, peralatan, dan sumber daya. Saat ini, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dianggap sebagai militer paling kuat di dunia, berkat teknologi canggih, pelatihan ekstensif, dan anggaran besar. Dengan kapal induk, pesawat tempur siluman, dan senjata nuklirnya, militer Amerika mampu memproyeksikan kekuatan ke seluruh dunia dan memainkan peran dominan dalam urusan internasional. Militer Amerika Serikat secara luas dianggap sebagai salah satu yang paling kuat di dunia. Ada beberapa alasan mengapa militer Amerika begitu kuat, antara lain Amerika Serikat memiliki salah satu anggaran militer terbesar di dunia, yang memungkinkannya untuk berinvestasi dalam teknologi canggih, sistem senjata, dan pelatihan tentaranya. Ini memberi militer Amerika keuntungan yang signifikan dalam hal peralatan dan kemampuan. Militer Amerika adalah salah satu yang terbesar di dunia, dengan pasukan tugas aktif dan komponen cadangan yang besar. Ini memberi militer Amerika sumber daya yang signifikan dalam hal tenaga kerja dan memungkinkannya memproyeksikan kekuatan secara global. Militer Amerika sangat menekankan pada pelatihan dan kesiapan, memastikan bahwa personelnya terlatih dengan baik dan siap untuk berbagai misi. Hal ini tercermin dari tingkat keahlian dan profesionalisme yang tinggi di kalangan personel militer Amerika. Militer Amerika memiliki kehadiran global, dengan pangkalan dan fasilitas militer yang berlokasi di seluruh dunia. Ini memungkinkan militer Amerika untuk merespons dengan cepat krisis dan konflik di berbagai wilayah. Selain itu, Amerika memiliki jaringan sekutu dan mitra yang luas, yang semakin memperluas jangkauan dan kemampuannya. Amerika Serikat juga salah satu dari 9 kekuatan nuklir yang diketahui, dan memiliki persenjataan nuklir yang beragam dan kuat, yang memberinya keunggulan strategis dan pencegah yang signifikan. Gabungan semua faktor ini menjadikan militer Amerika salah satu militer paling kuat dan efektif di dunia, dengan kemampuan memproyeksikan kekuatan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam skala global. Militer lain seperti Rusia, Cina, dan India, juga dianggap kuat karena persenjataan nuklir mereka, pasukan besar, dan teknologi militer canggih. Namun, militer Amerika masih mempertahankan dominasinya dalam hal kemampuan militer secara keseluruhan, besaran anggaran, dan aliansi. Ini hanyalah beberapa contoh dari banyak militer kuat yang telah ada sepanjang sejarah. Sementara militer ini mampu mencapai sukses besar di medan perang, warisan mereka sering dirusak oleh kekejaman yang dilakukan selama perang dan korban manusia dari penaklukan mereka.
Namun demikian, pengaruh mereka terhadap sejarah tidak dapat disangkal, dan kehebatan militer mereka masih dipelajari dan dihormati hingga saat ini.